Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irdayanti. Hari ini saya akan membuat video inovasi pembelajaran untuk memenuhi tugas PPG dari kampus Yain Amai Gorontalo kelas K2 1.1 dengan tema Indahnya Ketetapan Allah, Memahami Qada dan Qadar. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Jadi kali ini kita masuk pembahasan tentang memahami qada dan qadar. Mari kita lihat contoh gambar di bawah ini. Gambar yang pertama, di sini ada bayi laki-laki dan perempuan. Dan gambar yang kedua, matahari bersinar di ufuk timur. Ini adalah contoh dari qada. Kemudian anak-anakku, mari amati gambar selanjutnya. Di gambar 3, kita melihat anak-anak sedang mengikuti lomba qiraah Al-Quran. Dan gambar yang keempat, di sini adalah gambar seorang anak yang menjadi juara sepak bola. Ini adalah contoh dari qadar. Selanjutnya, memahami makna iman kepada qada dan qadar. Jadi anak-anakku, qada dan qadar adalah merupakan rukun iman yang keenam. Kita sebagai umat muslim harus mempercayai iman kepada qada dan qadar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk pengertian qada. Qada adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi makhluknya. Jadi, bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitupun juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini kiamat. Nah, itulah tadi pengertian qada. Sekarang kita masuk contoh-contoh qada. Di mana contoh qada yang pertama, matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Contoh yang kedua, kematian pasti datang. Dan contoh yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, anak-anakku, setelah kita mempelajari pengertian dan contohnya, kita masuk pembahasan hikmah beriman kepada qada, di mana seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku antara lain sebagai berikut. Yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Yang kedua, memanfaatkan waktu belajar dan hal-hal yang positif. Yang ketiga, menerima beberapa uang jajan yang diberikan orang tua. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, ataupun di lingkungan masyarakat. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya. Dan yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap. Pembahasan selanjutnya, pengertian qadar. Apa anak-anakku tahu apa itu qadar? Jadi, qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun, qadar dapat diubah dengan usaha manusia atau ikhtiar. Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hidupnya. Jadi, yang perlu kita pahami bahwa sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Kita bekerja keras sehingga berhasil dan sukses. Keberhasilan usaha bergantung pada gigi atau tidaknya usaha kita. Untuk mencapai keberhasilan diperlukan kehati-hatian pada banyak faktor. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan modal kecerdasan kepada kita. Hendaknya modal itu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kebaikan diri sendiri, mengejar cita-cita. Selanjutnya, kita masuk contoh qadar, di mana yang pertama itu menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara satu lomba pidato. Yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena
kita menjadi anak yang ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Anak-anakku, setelah kita mempelajari apa itu qada dan qadar, sekarang kita mempelajari hikmah beriman kepada qada dan qadar. Apa itu hikmahnya? Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menghilangkan kecemasan. Yang ketiga, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang keempat, melatih kesabaran. Dan yang kelima, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi pembahasan tentang materi qada dan qadar. Semoga anak-anakku bisa memahaminya. Sekian dan terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.